karena dia sudah penuh ya. Karena tujuan saya adalah untuk di bagian depan ya. Dan informasi lagi teman-teman, untuk bus wisata yang terbuka atau ketiga lagi istirahat ya. Karena waktu itu tanggal 11 ya terakhir operasi, itu HP ada digunakan ya untuk bus itu. Dan bus tingkat itu dioperasikan hanya pada waktu pandemi ini ya. Kalau waktu sebelum pandemi belum pernah dioperasikan. Nah, bus tingkat itu hanya untuk konvoy atau perayaan ya teman-teman. Waktu itu dipakai oleh Persija ya untuk konvoy kemenangan ya. Kalau besok-besok mudah-mudahan kita dipermanenkan untuk Sabtu Minggu operasional. Ya bisa armadanya itu ditambah karena armada kita hanya 5 dan dibagi 2 rute, 3 untuk yang ke Senayan, 2 yang untuk ke HI. Jadi ada 5 teman-teman. Kali ini saya sedang berada di halte Monas ya. Nah, kali ini saya akan menunggu bus 1A ya. Nanti saya akan turun di Irti Monas. Kenapa saya mau turun di Irti Monas? Karena saya akan naik menggunakan bus tingkat ya, atau bus wisata BW4. Oke, jadi untuk sekarang untuk bus wisata tingkat ini dioperasikan pada akhir pekannya Sabtu Minggu dan hari libur nasional ya teman-teman. Oke, jadi mari ikutin saya teman-teman untuk menjelajahi dengan bus tingkat ya. Oke. Oh ya, saya belum menyebutkan ya teman-teman, untuk waktu operasinya adalah pada dari jam 10 pagi hingga jam 6 sore ya. Oke, atau jam 18. Sebenarnya saya bisa naik ke sini teman-teman, di seberang dari halte Monas ini, tapi saya tidak akan mencoba naik dari sini ya. Karena saya akan langsung mencoba dari Irti Monas. Oke, kalian lihat ya, sekarang saya berada di Jalan Merdeka Barat, teman-teman, Gambir, Jakarta Pusat. Nah, sana adalah Monas ya. Kemarin ada berita ya Monas akan dibuka, teman-teman, tapi saya rasa tidak buka ya. Saya baca di postingan di YouTuber lain ya, atau SH Review. Tapi sekarang udah dihapus dia ya postingannya ya. Nah, ini adalah shuttle bus ya, teman-teman. 1 ST. Makanya dia lewat langsung ya. Oke, jadi kenapa ada shuttle bus? Karena ada beberapa halte yang direvitalisasi ya, seperti Tosari baru, Gelora Bung Karno, Sarina. Pokoknya Sarina baru, Gelora Bung Karno gitu ya. Saya ulangi teman-teman. Jadi ada Sarina, Tosari baru Gelora Bung Karno ya di rute 1. Oke, ini 1A, saya akan naik ya. Nanti saya akan turun di pinggir halte Irti Monas yang belakang ini ya. Ini ke arah Balai Kota, baru muter lagi ke arah PIK ya. Oke, saya langsung naik ya. Untuk sekarang ada penumpangnya, kita bolehkan orang yang keluar dulu ya, baru kita masuk. Oke, saya di sini aja teman-teman. Untuk depan adalah ruang khusus wanita ya. Kalian bisa lihat untuk dalamnya masih ada penumpangnya. Kemarin saya malam-malam, halo. Kemarin saya malam-malam sepi ya. Hanya saya saja teman-teman. Pokoknya waktu kapan teman-temannya, tanggal 10 ya. Nah, yang ini adalah proyek MRT teman-teman, fase 2A ya, segmen 1. Nanti segmen 2 dari Harmoni ke itu yang ke kota ya. Segmen 2 fase 2A. Fase 2B itu yang ke arah Ancol teman-teman ya. Ancol Barat. Dari kota ke Ancol Barat ya. Nah, inilah Monas. Kelihatan masih tutup ya teman-teman.
Tapi kalau dari jalan tidak terlalu jelas teman-teman untuk lihatnya. Ini kita sudah masuk di Jalan Merdeka Selatan. Oke, ini bus tingkatnya. Oke, sekarang saya akan maju ke depan ya untuk turun. Kasih Pak. Oke teman-teman. Nah di sini kondisinya ramai juga ya, seperti hari-hari waktu liburan Idul Fitri. Oke, kita langsung saja untuk ke barisan sini supaya kita dapat giliran ya, supaya kita dapat bagian atas. Karena saya akan mau naik bus yang warna merah ya, yang ada bekas dari Persija teman-teman, bekas kemenangan Persija ya. Nah untuk di sekitaran parkiran Irti Monas kelihatan ramai teman-teman sampai sana, tapi saya tidak menyorot ya untuk bagian sana ya. Oke, kita langsung aja di antrian ya, paling depan. Tapi saya tidak akan naik untuk bus ini. Kalau kita ke belakang maka kita tidak dapat bagian ke depan ya, bagian depannya. Oke, kita sini aja. Oke, saya akan stop dulu ya karena busnya belum datang. Halo teman-teman, tadi saya bicara dengan apa ya teman-temannya, dengan petugas yang ada di sini atau petugas bus wisata ini. Tadi saya bicara untuk bus tingkatnya ada 28 ya teman-teman. Tapi untuk dioperasikan hanya ada itu ya, BW2 sama BW4. Dan saya kurang tahu teman-teman untuk operasinya berapa ya untuk waktu-waktu ini teman-teman, atau tiap akhir pekan dan hari libur nasional ya. Saya kurang tahu, tapi yang dioperasikan ada 2 BW ya, atau bus wisata nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 itu adalah tentang itu ya, Jakarta Baru, dan untuk keempat atau BW4 itu adalah untuk khusus pencakar langit di ibu kota ini ya teman-teman. Oke, jadi sekali lagi saya ulangin ya, jika kalian tidak mempunyai kartu, kalian tetap bisa masuk ya, maka kalian akan diberikan untuk kartis teman-teman. Dan gini ya, saya informasikan lagi sekali lagi, jadi ini beroperasi pada Sabtu Minggu atau akhir pekan dan pada hari libur nasional ya. Jadi seperti waktu-waktu lalu ya, sebelum pandemi teman-teman. Jadi bersyukur teman-teman ini dioperasikan lagi. Pokoknya tiap akhir pekan dan libur nasional. Akhir pekan itu Sabtu Minggu ya. Pokoknya tiap hari libur nasional juga akan operasi. Oke, saya masih menunggu bus yang lainnya teman-teman, karena di atas sudah penuh ya. Karena tujuan saya adalah untuk di bagian depan ya. Dan informasi lagi teman-teman, untuk bus wisata yang terbuka atau Persija lagi istirahat ya, karena waktu itu tanggal 11 ya terakhir operasi, itu apa ya udah digunakan ya untuk bus itu. Dan bus tingkat itu dioperasikan hanya pada waktu pandemi ini ya. Kalau waktu sebelum pandemi belum pernah dioperasikan. Nah bus tingkat itu hanya untuk konvoy atau perayaan ya teman-teman. Waktu itu dipakai oleh Persija ya untuk konvoy kemenangan ya. Oke teman-teman, ada bus BW4 ya yang datang ya. Oke, kali ini saya langsung aja naik ini teman-teman, karena bus yang terbuka tidak beroperasi hari ini. Tadi saya sudah bicara ya kepada tugas yang ada sini. Oke, kita tunggu antrian teman-teman. Oke, jadi masuk dari depan ya, bukan dari tengah. Langsung dimasuk. Gak usah dorong-dorongan.
itu gas. Gila ya. Yang penting ketep teman-teman, saya punya kartu ya. Walaupun di tap sama aja teman-teman, tetap gratis ya. Ini hanya formalitas saja teman-teman untuk kartunya. Oke, di bagian depan sudah ada orang teman-teman. Oke, jadi gak apa-apa teman-teman walaupun saya di bagian belakang, karena ini sebenarnya kontennya untuk menginformasikannya bahwa bus tingkat ini beroperasi lagi teman-teman, tapi beroperasi di akhir pekannya pada hari Sabtu dan Minggu dan juga hari libur nasional ya. Nanti kalau ada bangku kosong di depan maka saya akan ke depan ya. Untuk Monas, saya pantau dari sini kosong ya, nggak dibuka teman-teman. Saya lihat yang nggak ada orang yang lalu lalang untuk di halaman Monas sana. Kemarin ada orang yang memberi informasi tanggal 14 beroperasi ya, atau dibuka ya untuk kawasan Monas. Jadi walaupun Monas ditutup, kalian bisa berwisata di sekitaran Irti Monas ya. Parkir Irti Monas. Makanan dan minuman minta tolong langsung disimpan ya. Di bis ini tidak diperkenankan untuk makan dan minum. Ya. Dan minta tolong juga protokolnya dijaga ya. Maskernya akan selalu dipakai. Minta tolong maskernya ya. Kita punya CCTV yang langsung masuk ke kantor pusat ya. Jadi minta tolong kerjasamanya. Dan adik-adik kecilnya tidak berdiri di bangku ya. Tadi ada lagi palanya kejedot bocor ya. Bis ini tujuannya menuju ke Bundaran Senayan ya, lewat Bundaran HI, lewat Bendungan Hilir, lewat Karet ya. Nanti yang mau foto di Jembatan Baru Pinisi bisa turun di halte Karet ya. Operasinya bis ini terakhir jam 5 sore ya, karena jam 6 sudah tutup ya. Oke, jadi operasinya terakhir pada jam 5 sore ya. Jadi untuk jam 6 itu adalah waktu pulangnya semua bus teman-teman. Oke, busnya jalan teman-teman. Nah, ini pintu masuk untuk menuju parkir Irti Monas ya. Parkir Irti Monas. Nah, inilah kemarin yang direvitalisasi oleh Gubernur Gubernur Anies. Karena waktu itu di sini akan dibuatkannya dulu ya. Mau dibuatkan sirkuit Formula E tapi nggak jadi teman-teman. Karena katanya kualitas aspalnya tidak bagus ya. Nah, dulunya di sini banyak pepohonan tapi dibuka jadi seperti plaza kayak gini ya. Atau lapangan seperti ini. Oke lah, untuk bus tingkat yang terbuka kemungkinan akan beroperasi pada hari-hari selanjutnya ya, atau akhir pekan selanjutnya dan hari libur selanjutnya ya, hari libur nasional. Katanya lagi istirahat ya untuk bus tingkat yang bekas konvoi Persijanya ya. Tadi saya bicara dikit dengan tugas. Saya ulangi lagi, ada informasi juga teman-teman untuk bus tingkatnya berjumlah ya teman-teman, berjumlah 28 bus. Bisa, Ibu. Dan untuk bus tingkat hanya satu aja teman-teman, bus tingkat yang terbuka ya. Oke, ini balai kota teman-teman. Nah, ini ya, yang ada air mancurnya. Sama ini juga teman-teman ya, bagian ini.
Oke, saya informasikan kembali untuk selamat datang di City Tour Transjakarta Explorer. Jadi untuk rute kali ini kita awali dari halte IRT dan berakhir nanti bisa di Bundaran Senayan. Kalau yang mengikut mutar ke IRT lagi itu nggak apa-apa kok. Ikut mutar-mutar Nah, seharian ini juga nggak perpustakaan masalah. nasional ya. Kita beroperasi setiap hari Sabtu dan hari Minggu dan hari libur nasional. Jadi Oh, di sini misalkan juga ramai, dua teman-teman. hari libur nasional ataupun Sabtu Minggu kita tidak beroperasi. Dan kita melayani dua rute, yaitu rute IRT Bundaran Senayan dan Masjid Istiqlal untuk Bundaran HI. Jadi silakan yang mau muter ke HI ataupun yang mau ke Istiqlal bisa naik yang BW2. Nah untuk yang lain, mohon maaf untuk barang bawaannya nanti jangan sampai tertinggal ya kalau ada yang turun ya. Sering banget itu ada yang tertinggal barang bawaannya, nyarinya ntar. Kalau Nah, kita di depan temuin ini sih, adalah pasti kawasan kita balik BUMN ke Center ya. penumpang yang lain. Ini baru dibangun untuk bangunannya. Dan untuk nanti yang mau naik MRT, Ini Wisma bisa Ansara. turun di halte Pullman. Silakan yang mau naik MRT bisa turun di halte Pullman ataupun ikut muter lagi nggak di masalah. depan kita ini adalah operasionalnya kantor dari ISDM ya. sampai jam 6 sore. Jam 6 sore itu kita sudah penaikan terakhir. Jadi Kementerian selesai dari jam ISDM 6, Energi kita dan sudah Sumber Daya Mineral tidak Republik beroperasi Indonesia. lagi. Depan kita Bank Indonesia. Mungkin semuanya ini baru pertama kali naik bis singkat ya. Enggak, Memang untuk rutenya, saya berkali-kali, Pak. sebelum rutenya kita hanya dua saja, kita ada rute yang namanya Jakarta Kota Tua. Nah, kita menuju ke Kota Tua, terus ada yang namanya Air Petra Kalijodo. Ada namanya Jakarta Shopping Mall. Ada namanya yang rute ke Makam Mbak Priuk. Nah, sisanya yang ini. Kita mau ke Bundaran Senayan dan Bundaran HI. Itu. Kenapa sih kita tidak beroperasi untuk rute yang sebelumnya? Kita telah vakum selama 2,5 tahun. Semenjak pandemi kita tidak beroperasi. Nah, Lebaran selesai kemarin, kita beroperasi selama 8 hari. Dan ada yang satu penggemar bis yang satu nih. Ada satu bis yang diminati banget, yaitu yang open space, yang atapnya terbuka ya. Nah, itu saat ini sedang diparkir di Kan pool. benar tadi saya bicara ya Lebaran teman-teman. kemarin 8 hari dia operasional terus. Memang untuk bis yang itu banyak peminatnya. Misalkan saya bawa naik bis ini, teman saya naik bis sana, bisanya nggak laku, sepi. Iya. Tapi kapasitasnya terbatas. Beda sama di sini, ini kurang lebih bisa 81, 79, 81 orang. Tapi kalau misalkan yang open space itu hanya 41. Iya benar, karena di bagian depan atasnya Jadi ada itu panggung pun ya. juga kalau misalkan kepanasan ya kepanasan, kalau hujanan bisa masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan cocoknya itu lebih ke malam. Karena waktu setelah Lebaran itu kita beroperasional sampai jam 9 malam. Itu dia. Kalau besok-besok mudah-mudahan kita dipermanenkan untuk Sabtu Minggu operasional. Ya bisa armadanya itu ditambah karena armada kita hanya 5 dan dibagi 2 rute, 3 untuk yang ke Senayan, 2 yang untuk ke HI. Oh, jadi ada kita 5 teman-temannya hanya yang operasi ya. terbatas, makanya kita nyampe naikin, jalan, naik, jalan. Nah, itu aja makanya ya. Mudah-mudahan dan buka rute yang baru semuanya ya. Mudah-mudahan yang arah ke MP Kalijodo itu tetap dibuka. Cuma kalau yang arah ke Jakarta Kota kita belum bisa. Karena ada proyek teman-teman ya. Ada tahapan MRT. Ya. pembangunan MRT fase 2. Itu. Jadi kita tidak bisa. Ini di luar warga Jakarta semua ya. Jakarta semua. Oh, ini disita teman-teman Nggak tahu ada untuk bis gedung ini. apa. Udah pernah naik Ibu? Iya. Belum? Baru kali ini. Iya, nggak apa-apa baru kali ini puas-puasin Ibu. Sampai jam 6 sore. Tapi jangan lupa makan Bu ya. Kita gara-gara bis wisata naik, Ibu kena tipes nggak enak nanti. Ini kan ada konsumsinya, Pak. Ya Allah. Ada gratis untuk konsumsi. Gimana Ibu? Enggak apa bercanda. Ya, enggak ya. Saya juga suka bercanda kok Bu. Oke. Tadi naiknya semua dari IRT ya? Ada yang tahu nggak IRT itu apa? Namanya kok aneh gitu kan? Nggak ada yang tahu ya? Nah, IRT itu adalah Ikatan Restoran Taman Indonesia. Jadi di mana
IRKI itu adalah tempat penjualan atau pusat oleh-oleh atau Ini Jalan Kebun Siri, teman-teman ya. Jakarta. Jadi Kalian bisa dari sini untuk menuju ke stasiun Gondang Dia ya, jalan kaki. kalau misalkan mau Saya beli pernah baju untuk jalan sama kaki dari sini ya, ada di IRKI. ke stasiun Gondang Dia. Silakan nanti kita nyampe IRKI, ibu belanja atau makan traktor, monggo nggak apa-apa. Ini Wisma Mandiri. Ya, yang penting makan, jangan cuma Nah ini tulisannya. Itu dia. Saya aja cuma sempat ngopi doang, belum sempat makan gitu ya makanya. Ini melayani masyarakat nggak apa-apa, keliling-keliling aja. Jadi Pak tipes. Iya ibu, benar ibu. Nah, ini ada tampil 10 kawasan kuliner juga ya. Nah kita juga punya Banyak teman-teman kios-kiosnya. spot baru yang dinamakan, mungkin yang tahu ya, yang berhenti di karet, halte karet. Iya. Nah ibu mau ke situ ya, betul. Di sana ada tempat spot baru buat foto-foto, yaitu jembatan Pinisi. Ya, jembatan Pinisi itu adalah tempat baru, tempat objek foto ya. Silakan yang mau mampir nggak masalah. Tapi nanti misalkan kalau mau naik lagi gimana Pak? Naiknya dari halte karetnya, seberangnya. Nah, naik dari halte seberangnya. Tinggal tunggu aja nanti yang BW4. Tapi agak lama karena bisa cuma 3, maklumin aja ya. Iya, tapi nggak lama kalau foto-foto. Mumpung adem cuacanya. Tadi infonya sih arah ke Senayan hujan. Infonya ya, yang arah ke Senayan tadi hujan. Tapi mudah-mudahan ada terang, tinggal beceknya aja. Iya. Tapi sana masih mendung itu teman-teman ya. Kalian lihat. Iya. Oke, kita lihat untuk bagian Sarina ini. Ini selanjutnya kita akan berhenti di halte Sarina ya. Nah, halte Sarina ini aja. Nah, Mall Sarina. Mall Sarina adalah mall pertama yang ada di Jakarta. Nah, eskalator pertama juga dari sini teman-teman ya. Dulu mall pertama dan mall dulu pencakar langit tertinggi pertama yang ada di Jakarta. Oke, banyak orang-orang teman-teman. Oh, ada live musik juga ya nanti ya. Ini lagi persiapan mereka. Diambil dari nama Ibu Sarinah, yaitu ibu pengasuh Bapak Insinyur Soekarno pada waktu kecil. Jadi memang untuk mengenang nama Ibu Sarinah, dibikinlah sebuah mall yang dinamakan Mall Sarinah. Nah, Mall Sarinah ini baru selesai direnovasi. Ini mereka akan mau naik ya. Wow, ada live musiknya. Silakan yang mau mampir, mau makan, nggak apa-apa. Silakan. Nah, ini ada bapak-bapak lagi foto istrinya. Oke, persiapan. Halte Sarinah, persiapan. Oke, silakan persiapan. Dua. Oke, saya informasikan kembali ya untuk putra putrinya agar tetap duduk karena di sini dilengkapi dengan CCTV ya, bisa dipantau dari bawah. Makanya setiap ada pergerakan ataupun putra putrinya yang berdiri, semua ada CCTV bisa terpantau. Jadi mohon maaf untuk tetap dijaga putra putrinya agar tidak terjatuh nantinya. Karena sering banget, karena ini ya, untuk di sini ini adalah beda sama bis yang warna putih ataupun warna kuning. Ini semi matic, makanya jalannya kadang-kadang agak terasa beda sama yang bis yang kuning sama yang putih itu dan matic. Ini semi matic. Oke, persiapan. Ataupun silakan yang mau menuju ke Plaza Indonesia ataupun yang menuju ke MRT silakan bisa turun di halte Polmen. Nah, ini Polmen ya. Dan depannya adalah Wisma Nusantara.
Jadi jangan sampai ketukar dengan Wisma Antara dengan Wisma Nusantara ya. Silakan yang menuju ke MRT atau Plaza Indonesia, Grand Indonesia. Sampai sini silakan. Oke, dulu di tengah sana ada halte Bundaran HI, tapi sekarang lagi itu teman-teman lagi direvitalisasi. Nah, yang itu ya, ada bakar-bakar teman-teman. Nah, jadi itu dulunya adalah halte Hotel Indonesia. Bundaran HI-nya depannya yang ada patung sana. Nama patungnya adalah patung Selamat Datang ya. Itu dibangun pada saat penyambutan pergelaran itu ya, Asian Games ya. Jadi untuk menyeberang sini kalian harus menggunakan itu ya. Kalian harus menekan tombol itu baru kalian bisa nyebrang teman-teman. Tapi harus warna hijau dulu ya. Kalau warna merah belum bisa. Nah itu ada detiknya. Nah, masih warna merah ya. Jadi itu belum bisa menyeberang ya. Nah dari sini bisa untuk ke kawasan Menteng ya, perumahan Menteng. Oke, di sini ada banyak motor-motor dari polisi ya. Kalian lihat. Sana Jalan Iman Bonjol. Nah ini Mandarin Oriental ya, Mandarin Oriental Hotel. Ini halte Tosari yang lagi direvitalisasi ya. Jadi kalian bisa menggunakan halte Tosari yang lama teman-teman di ujung sana. Nah, itu. Oke, kalian lihat di sini selalu penuh teman-teman untuk halte Tosari ini. Di bukit sana ada stasiun MRT Duku Atas ya, dan stasiun Bandara BNCT atau Sudirman Baru ya. Nah, ini ada stasiun KRL atau namanya adalah KAI apa ya, Sudirman ya. KRL Sudirman atau stasiun Sudirman. Di bawah ini ada halte Duku Atas 2 ya. Di sebelah sana kalian bisa melihat proyek itu teman-teman, proyek GPM. Nah ini adalah stasiun LRT Duku Atas. Nanti GPM itu akan terhubung ke sini ya, LRT Duku Atas dengan stasiun Sudirman. Saya sudah pernah ya explore dari sini, jalan sampai sana ya. Nah, sampai kita ada Menara Kaspen, itu akan dibongkar ya, dan akan diganti oleh bangunan baru.
Nama bangunannya adalah OST ya, OCS ya, Oasis Central Sudirman. Jadi masa pembangunannya dari 8 tahun hingga 10 tahun ya, lama lagi teman-teman. Jadi mohon bersabar. Karena segala sesuatu itu harus butuh proses ya. Nah, uniknya di sini ada ganggang teman-teman untuk masuk ke perumahan ya. Itu ada motor masuk. Nah, itu ya. Nanti kalau ada waktu maka saya akan mencoba ke sana teman-teman untuk masuk ke dalam. Nah, di depan kita ini ada JPO tanpa atap, JPO Sudirman tanpa atap ya, yang ini. Dulunya ini digemarin oleh orang-orang ya, tapi sekarang tidak digemarin lagi karena sudah berpindah ke JPO JPS Karet Sudirman. Nah, kalian lihat tidak ada orang lagi ya. Dulu sini tempat orang bermain TikTok dan foto-foto ya. Oke, di sini juga ada Starling teman-teman, geng Starling ya. Lagi santai mereka. Starling itu ada tukang jualan minuman ya teman-teman, minuman kemasan kayak kopi dan minuman lainnya. Nah, ini ada stasiun Setiabudi Astra. Ini ada Tugu Fenomenal ya, belum pernah dibuka teman-teman dan diresmikan. Nggak sudah selesai ya. Kayaknya di depan sana akan banyak orang turun teman-teman, karena sana ada jembatan yang sangat keren teman-teman ya. Atau sering dikenal orang adalah jembatan Pinisi. Nama halte Transjakarta adalah Karet Sudirman ya. Nah, ini oke, di sini disempatkan untuk foto-foto ya orangnya. Tapi saya tidak akan ke bawah teman-teman, karena kita harus melalui pintu bagian depan ya. Kalau atap yang terbuka sebenarnya bisa untuk foto-foto di luarnya teman-teman, tapi sekarang untuk bus yang terbuka atasnya tidak beroperasi ya. Jadi kalau mau berfoto ke bawah sangat ribet teman-teman, naik turun ya. Tapi buat kalian yang mau foto-foto silahkan turun teman-teman. Dulunya waktu pertama kali dibuka sini banyak motor parkir ya. Nah, itulah banyak orang kampungan teman-teman ya. Jadi parkir di sini sebenarnya nggak boleh untuk parkir kendaraan sini ya. Tapi sekarang tidak lagi, tidak dibolehkan ya, karena sudah pernah ditegur. Nah, sana adalah Le Meridian ya. Dan sini Bank Maipada. Oke, telat dia foto-foto ya. Kenapa disebut ada JPS ya? Karena sini ada untuk jalur khusus untuk pesepeda ya teman-teman. Jadi bisa naik menggunakan lift teman-teman ya. Lift itu bisa mengangkut dengan beban 300 kg, 3000 kg ya. Sana DR Satrio dan ke arah Kuningan teman-teman, sana ke Jalan Ki Haji Mas Mansur, Tanah Abang ya. Nah, sana ya ada jalan. Nah, ini juga kita lihat sini ada gedung-gedung tinggi, Sampurna Strategik dan EIA asuransi ya. Kalau dibaca Indonesia AIA.
Bendungan Hilir. Jadi jika kalian mau ke Senayan Park, silakan bisa di sini, baru jalan keliling ya. Turun sampai ke stasiun halte Semanggi ya. Dari halte Semanggi kalian bisa menggunakan bus nomor 9 ke arah Pluit ya. Jadi jangan ke arah Pinang Ranti teman-teman. Nanti kalian salah jurusan ya. Pokoknya untuk ke halte Semanggi kalian gampang ya teman-teman, tinggal muter aja ya. Sampai sana gitu, muter gini sana. Dan turunnya nanti di Senayan JCC ya, kalau kalian mau ke Senayan Park. Tapi jalan kaki lagi untuk ke arah Jalan Gerbang Pemuda teman-teman. Di sana juga ada tempat viral teman-teman, atau skywalk ya, skywalk di atas mall Senayan Park. Nah, di sini ada Universitas Atmajaya, Yayasan Katolik ya. Tapi di sini untuk agama lain diterima juga teman-teman. Nah ini lah ya, ada jembatannya, detonya sampai ke sana muter ya, panjang teman-teman untuk di bagian Bundaran Semanggi ini. Intinya seperti saya bilang tadi ya, dari Bundaran Semanggi, dari Bundaran Ben Hilir ya, Bendungan Hilir, kalian langsung jalan ke sini, baru menuju ke halte Semanggi ya, halte Bundaran Semanggi, baru dari halte Bundaran Semanggi kalian naik nomor 9 ya ke arah Pluit. Dan nanti turun di Senayan JCC. Oh, di sini ada bangunan tembok ya dibikinnya. Ini buat apa? Sepertinya buat kantor polisi ya, kantor polisi yang besar ya teman-teman, karena yang ini kecil ya. Nah itu. Nah sini ada Plaza Semanggi. Dan tengah-tengah kayak ada bundaran gitu ya. Itu adalah Balai Sarbini. Di situ ada teater ya teman-teman untuk pertunjukan seni ya. Nah itu yang ada kayak bundaran gitu ya, kayak UFO ya. Nah itu ada tulisan Semanggi. Oke, di depan ada kepadatan kendaraan ya. Karena di bagian Gatot Subroto dekat MPR DPR situ ada demo May Day ya, atau buruh ya. Sebenarnya May Day itu dirayakan pada 1 Mei teman-teman, tapi mereka membuat tanggal ya pada tanggal 14 ini. Nah sana lah ya teman-teman yang untuk arah gedung DPR MPR ya, Gatot Subroto sana. Katanya sampai sore ya. Nah ini sampai sore teman-teman, bisa saja sampai malam ya, tergantung mereka teman-teman, gampang disuruh nggak. Untuk demo ini ada peraturannya teman-teman, ada jamnya. Tapi kadang-kadang untuk pendemo kadang-kadang brutal ya. Tapi saya berharap semoga mereka menurutin atau mentaatin peraturan aparat yang ada ya, aparat di sekitar. Kalau kalian demo ke Pak Jokowi atau istana nggak apa ya, karena Pak Jokowi di Amerika Serikat teman-teman. Jadi jika kalian demo ke istana itu sangat salah ya, karena yang mengatur undang-undang itu adalah DPR MPR ya, bukan presiden. Jadi jangan apa-apa disalahkan presiden teman-teman. Jadi saya ini bicara bukan karena saya pendukung Jokowi teman-teman, karena memang benar ya. Kalau kalian belajar di PKN maka kalian tahu ya teman-teman, yang ngatur undang-undang itu siapa, yang buat undang-undang ya. Oke, nah situ ada teman-teman kita tunanetra, ada yang nuntun ya. Nah ini
Ini ada bangunan dari kantor polisi terbesar ya, atau Polda Metro Jaya. Nah, depan ini adalah kawasan SCBD ya, sampai ke sana, sampai belakang lagi ya. Jadi di sini bangunannya rapat-rapat teman-teman. Saya sudah pernah masuk ke dalam dan banyak juga tanaman-tanaman ya di trotoarnya. Jadi itulah jadi menjadi daya tariknya teman-teman. Bule juga apa ya, sangat senang dengan keadaan itu ya. Jadi untuk sini tidak sembarangan untuk video-video teman-teman ya. Tapi kalau kalian berhasil maka kalian enak ya. Tapi kadang-kala ada orang bikin video dicegat oleh satpam ya teman-teman, satpam yang ada di sini. Oke, sekarang sampai sini ya teman-teman. Kalian lihat, itulah uniknya di Jakarta ini ya. Ada orang jualan dengan sepeda. Oh, jadi ini padat karena demo itu ya teman-teman. Jadi ada pengalihan lalu lintas ya. Makanya padat teman-teman sini. Nah, di sekitaran sini inilah uniknya trotoarnya masih sepertinya tidak baru ya. Disengaja teman-teman, bukan karena kekurangan biaya ya, tapi emang disengaja. Kalian bandingin oleh ke trotoar sana beda sendiri ya. Nah, sini ada bule, mantap ya. Saya senang kalau ada orang asing ya di Jakarta teman-teman. Jadi kita jangan mau kalah dengan negara Thailand ya, karena itu super banyak orang asing teman-teman ya, sama negara Malaysia. Kalau Singapura pasti banyak ya, karena memang mereka bahasanya bahasa Inggris ya, dan negara maju juga. Nah, di sini ada halte Gelora Bung Karno tapi lagi direvitalisasi ya. Jadi kalian tidak bisa untuk melihat dari bangunannya. Itu ada pagar teman-teman. Jadi saya mau bilang ke kalian teman-teman, jadi kalau kalian haus teman-teman, maka enak ya untuk bicara ya. Jadi agak susah gitu loh teman-temannya untuk mengeluarkan kata-kata. Tapi saya tetap maksakan teman-teman, karena supaya saya tidak membuka masker ya, dan tidak mengeluarkan virus teman-teman. Nanti kalau saya sudah turun maka saya akan minum ya. Nah, di sini masih ada kabel-kabel seperti ini, seharusnya ditanam ya. Oke, sebentar lagi kita akan mendekatin dari kawasan Bundaran Senayan atau Patung Pemuda Membangun ya. Di sana juga ada halte juga teman-teman ya, halte Bundaran Senayan. Kalau lurus terus itu ke arah Blok M ya, ke arah Blok M. Di sana ada kawasan wisata M Block ya, M Block Space, dan ada Blok M Square, dan berbagai macam seperti ada itu teman-teman, integrasi CSW ASEAN. Pokoknya banyak lah untuk di sana ya, ada Little Tokyo juga ya kalau lurus sana ya teman-teman. Kadang di belakang itu silau itu teman-teman ya, kalian lihat ya teman-teman. Tapi kalau di zoom maka akan kelihatan jelas sedikit ya. Nah itu.
Oke, jika kalian ke sebelah kiri maka itu adalah masuk ke kawasan Jalan Patimura dan bisa masuk ke kawasan Senopati ya. Nah di Senopati itu banyak kuliner teman-teman. Saya udah bicara berulang-ulang ya teman-teman tentang Senopati ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa biar ada pembicaraan teman-teman. Daripada diem teman-teman gak enak ya. Oke, di sini banyak sepeda sewa. Sini masih ada lahan kosong ya, kemungkinan akan bisa dibuat bangunan baru teman-teman untuk kedepannya atau 20 tahun selanjutnya ya. Kenapa ya pembangunan di Jakarta ini sangat lama teman-teman, beda dengan negara Malaysia ya dan Thailand, mereka sangat cepat ya untuk membangunnya. Apalagi Kamboja teman-teman, mereka dapat investasi dari Cina ya, jadi cepat untuk pembangunannya. Kalian bisa lihat di YouTube ya untuk kota-kota di Kamboja, kota mereka sangat cepat ya bertumbuh ya, karena mereka negara dengan PDB yang terkecil dari Indonesia ya dan negara lainnya ya. Oke, ini ada orang bule lagi. Pokoknya saya senang ya kalau ada orang bule lewat ya. Tapi saya tidak akan foto-foto karena kalau foto-foto norak ya. Kebanyakan orang Indonesia kalau lihat orang bule foto-foto ya norak banget teman-teman. Serius. Saya ngomong terus terang ya. Saya kesel aja dengan orang kayak gitu ya. Jadi kayak artis ya orang bule itu ya. Mereka juga heran ya teman-teman kalau lihat orang Indonesia mau foto dengan mereka. Nah ini ya untuk Jalan Patimura dan sana kawasan Senopati ya. Oke, kalian lihat itu ada patung pemuda membangun. Kita akan muter ya dari bundarannya. Nah untuk lurus sana adalah Jalan Sisingamangaraja ya, baru Panglima Polim. Nah itu para Blok M ya. Jadi di sana itu adalah bagian terakhir dari lintasan bawah dari MRT ya, itu yang ada rumah-rumah itu. Nah di sanalah akan menanjak ya. Oke, kita muter. Jadi inilah yang unik dari BW4 ya, atau bus wisata 4, karena bisa untuk melihat pencakar langit ya teman-teman, dari dekat kawasan SCBD dan dekat Semanggi ya. Sekarang sudah sepi teman-teman karena sudah banyak yang turun ya. Nah kalian lihat kosong banget di belakangnya. Untuk pintunya di sebelah situ ya, atau pintu untuk menuju turun. Oke, nanti saya akan turun di di dekat kawasan Monumen Nasional, bukan Museum Nasional ya. Kenapa sih jadi Karamona sih teman-teman? Pokoknya saya akan turun nanti di Museum Nasional. Oke. Nanti saya akan melihat perkembangan apakah Monas dibuka. Nanti saya akan tanya-tanya untuk petugas di situ ya.
tanya bukanya kapan kalau misalnya masih tutup ya. Katanya akan segera dibuka Bu. 2 minggu lagi. Oh, 2 minggu lagi. Tapi pernah saya baca tuh Bu, ada yang bilang kata tanggal 14 dibuka gitu. Tapi udah nanya ke situ juga udah masuk ke dalam. Katanya 2 minggu lagi dibuka ya. Di YouTube yang saya baca itu juga dia juga udah nyabut postingannya Bu. Takutnya ada yang lihat gitu loh. Oke lah, tadi saya baru saja dapat informasi dari orang lain ya. Katanya 2 minggu lagi Monas akan dibuka. Jadi saya tidak akan ke Monas lagi teman-teman. Saya tidak akan turun di itu ya, di Museum Nasional. Nanti saya akan turun di kawasan integrasi Duku Atas ya. Kemungkinan saya akan menggunakan moda transportasi KRL ya. Enggak deh, saya ke itu aja teman-teman ya, di kawasan dekat Bundaran HI ya. Karena saya akan jalan menuju ke jalan kebun kacang raya teman-teman ya. Oke, di sini busnya lama untuk menunggu penumpang lain. Oke teman-teman, jadi busnya lumayan lama ya untuk menunggu di sini. Biasanya cuma 5 menit aja teman-teman. Dan untuk penumpang di dalam sudah kosong, udah banyak kosong ya. Tadi penuh banget teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian menggunakan bus tingkat ini, kalian akan dikasih seperti ini ya. Jadi penggunaan dari kartu sini adalah untuk menghitung jumlah penumpang teman-teman ya. Berapa jumlah antusias penumpang yang menggunakan itu ya, menggunakan dari moda transportasi ini ya, bus wisata ya. Dan tadi juga untuk tap kartu tidak terlalu dipakai teman-teman ya. Karena tadi saya mau ngetap di pintunya ada petugasnya teman-temannya, jadi cukup sulit untuk ngetap ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, saya ngetap gitu aja walaupun tidak berwarna hijau ya. Yang penting saya tap aja lah gitu ya. Nggak dilihat juga teman-teman. Tapi ada fungsi lainnya teman-temannya, yaitu kartis ya teman-teman. Jadi itulah yang menghitung nanti ya jumlah penumpangnya. Kalau kalian tap juga itu tetap aja gratis teman-temannya. Jadi ya nggak apa-apa lah teman-teman untuk tidak di tap ya. Kalau saya pikir itu ya seperti saya bilang tadi, itu untuk menghitung jumlah penumpang teman-teman. Oke, bus kembali berjalan ya, karena tadi pintu sudah tutup ya. Ada suara pintu tertutup. Saya baca di Google teman-teman, di kawasan Gelora Bung Karno itu dipenuhi oleh bus ya teman-teman, bus dari pendemo ya. Situlah bus-busnya diparkir ya teman-teman. Jadi untuk peserta dari demo ada 50.000 ya. Itu diprediksi ya teman-teman ya. Dari 50.000 orang. Bisa saja kemungkinan ada penyusup ya. Nah biasanya penyusup itulah yang bikin heboh ya teman-teman, bikin ramai ya, bikin kerusuhan gitu ya. Oke, sini ada ETL ya. Nah itu tilang elektronik. Saya tidak tahu ya ada penindakan atau tidak ya untuk dari ETL itu. Jadi kalau misalnya banyak pelanggar, maka akan banyak nanti surat tilang ya, atau tilang elektroniknya ya. Kemungkinan untuk memprosesnya sangat lama teman-teman kalau misalnya banyak pelanggar ya. Nah di sana banyak kendaraan mobil ya. Sangat disayangkan masih banyak orang menggunakan kendaraan pribadi teman-teman. Nah itu. Nah kendaraan pribadi itulah yang menyumbangkan polusi udara. Semoga kedepannya akan banyak kendaraan listrik ya. Kita bisa sosial teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman. Di sana ada mendung ya. Kalau di foto keren teman-temannya, dengan menggunakan kamera DSLR
Tapi kalau untuk HP juga nggak apa-apa ya, lumayan bagus juga ya teman-teman. Kemungkinan nanti ini videonya akan saya ambil yang bagus-bagus saja ya teman-teman ya, karena saya sudah beberapa kali untuk menggunakan bus ini, sudah berkali-kali ya. Sebenarnya tujuan saya untuk menaikin dari bus tingkat yang terbuka ya, karena tapi sekarang tidak beroperasi teman-teman, sangat disayangkan ya. Tadi saya sudah bicara ya, untung saya bicara dengan petugas saya tadi ya, kalau enggak saya menunggu lama teman-teman. Nah ini efek Sudirman, dan ini juga bisa untuk ke kawasan Gelora Bung Karno ya, pintu 5. Oke, ada bule lagi, senang ya kalau ada bule ya. Oh, saya sudah pernah baku hantam sini sama orang ya teman-teman, waktu pilpres kemarin ya, acaranya Pak Jokowi. Ada orang gak sabaran teman-teman, ngajar ibu saya teman-teman ya. Saya nggak peduli ya kalau dia orang tua teman-teman, saya hantam teman-teman ya. Nah ini kawasan softball ya teman-teman. Tapi sangat disayangkan ya waktu itu ya, waktu saya mau baku hantamnya ada orang yang memisahkan ya teman-teman. Oke, di sini ada banyak kelompok orang teman-teman, kemungkinan dari Gelora Bung Karno atau mungkin dari Mall efek Sudirman ya, kurang tahu dari mana mereka. Nah, mereka lihat ya. Nah. Pemandangan gedungnya bagus teman-teman. Kalian lihat. Kalau gini enak yang gak ada kita lihat kekumuhan. Jadi kalau kalian misalnya lewat dari stasiun Karet ke Tanah Abang, itu juga ada kelihatannya untuk bangunan yang menumpuk ya, tapi sangat disayangkan ada perumahan yang tidak enak dipandang ya. Pokoknya kalau kalian ke arah Tanah Abang ke Rangkas Bitung, maka pemandangnya akan bagus ya. Saya sudah pernah memvideokan sana. Oh, kemungkinan itu adalah anggota dari Mayday ya. Soalnya banyak yang menggunakan pakaian warna orange. Mereka benar-benar dari buruh ya teman-teman, karena mereka rapi. Kalau kalian lihat demo mahasiswa yang banyak pakaian preman gitu ya, udah jelas gitu. Ada ngaku-ngaku apa mahasiswa gitu. Demo-demo mahasiswa inilah yang patut dikhawatirkan ya teman-teman ya. Di sini bagus ya teman-teman untuk pemandangannya ke kawasan Setiabudi. Oke, ini mau rebuilding teman-teman. Untuk kerennya sudah dicabut ya, sudah dilepas. Tinggal bagian bawahnya saja yang belum rapi ya untuk kaca-kacanya. Saya baru tahu di sana ada pasar ya teman-teman untuk masuk ke dalam. Pasar Bendungan Hilir. Oke, ini keren teman-teman untuk bangunannya.
Jadi yang paling atas itu adalah jembatan layang nontol ya. Kampung Melayu Tanah Abang. Kampung Melayu ke sebelah kanan dan Tanah Abang sebelah kiri ya. Oke, di sini juga diisukan ada nanti akan dibangun bangunan ya. Bangunannya sangat bagus teman-teman. Tapi sini belum ada pemerataan ya. Tapi dulunya sini sempat kelihatan ada keren, tapi sekarang tidak ada keren lagi ya. Nah itulah pembangunan di Jakarta itu sangat lambat ya teman-teman. Seperti gedung kembar sana ya, di kawasan MH Tamrin, Indonesia One Tower teman-teman. Sangat lama ya, banyak segala apa ya permasalahan teman-teman, mulai dari masalah saham ya gitu ya, masalah kepemilikan saham gitu ya. Tapi untuk sekarang gedung Indonesia One Tower dimiliki oleh Bapak Surya Paloh ya, oleh perusahaannya. Oke guys, saya sudah mulai connect ya teman-teman ya, karena udah terbiasa ya untuk bicara ya. Jadi yang ini adalah Le Meridian. Oke. Untuk di belakang juga lumayan ya untuk penumpangnya ya, sudah terisi teman-teman. Kalian lihat. Oke, saya akan ke depan ya. Duduk, saya, saya, sini, Oke, saya di pinggir aja. saya, sini. You wonder what you're wearing today. I know what you're wearing today. Nah, untuk yang ini nanti juga akan direvitalisasi juga ya. Bye. Tato. Ini dari desain lama ya teman-teman. Ya, ya mau ikut ya. Boleh ya. Oke, kalian lihat di situ ada 2 satpol PP ya untuk berjaga-jaga. Tapi di sana kayaknya nggak ada satpol PP ya. Nggak boleh ikut. Mungkin mereka memantau dari jauhan teman-teman. Nah itu ya. Kita jangan menyorot dia, takutnya dia curiga ya sama kita. Awas ya. Nah untuk halte Kar Sudirman kelihatan sepi ya teman-teman. Biasanya sini rame ya. Padahal sekarang sudah jam-jam pulang kerja. Jam berapa ya? Wah, HP saya nge-lag teman-teman. Ya udahlah, saya tidak akan lihat. Nggak boleh ikut ya, abang. Itu sapi mangga ya. 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 Oke, ini bangunan mewah teman-teman. Da Vinci Penthouse. Ya. Sangat disayangkan kita telat tadi ya. Oke, sana ada AKBP. Kerennya ada gereja di antara bangunan. Oke, sini ada orang pacaran teman-teman. Lagi makan mereka ya. Mereka makan sederhana lah, yang membawa makanan nasi bungkus teman-teman. Karena memang mungkin makanan sekitar sini mahal ya, jadi mereka menyediakan makanan bungkus teman-teman. Oke, saya ketemu mereka mulu ya teman-teman ya. Nah ini ngapain coba dipoto-foto ya. Sepertinya buat koleksi mereka aja teman-teman. Aja ada begini bos ya. Ya, tapi intinya namanya penggemar fotografi ya, pasti kemana aja, halo deh, pasti kemana aja apa ya diincar yang untuk yang mau di-shoot mereka gitu. Sama saya juga teman-teman, untuk bus tingkat ini saya sudah beberapa kali untuk naik dari moda transportasi bus wisata ini ya.
bus wisata tingkat teman-teman, bukan yang low deck ya, karena ada juga yang low deck teman-teman. Oke, ini ada ibu-ibu yang foto, orang Jepang ya kelihatannya ya. Sini banyak anak-anak teman-teman, anak skateboard ya, karena ada skateboardnya. Di bagian sana juga banyak skateboard ya, di taman spot budaya sana, spot budaya Duku Atas. Nanti aja nih kau. Itu ya. Oke, jadi itu adalah patung Bapak Jenderal Sudirman ya. Saya pernah nonton untuk video ya teman-teman. Ada yang tidak tahu itu patung siapa ya teman-teman ya. Ya itu. Oke, dari sini bisa kelihatan dari tower Indonesia One Tower ya, atau bangunan Indonesia One Tower. Tapi satu gedung aja ya. Oh, keren. Di situ ada siapa ini? Nah, gedung ini sudah terlalu sering saya kasih tahu teman-teman. Di situ atas ya. Atau Grab Tower. Nanti aja nih coba kita pas ya. Oke. Banyak orang sini ya. Nah, ini juga banyak. Oke, jadi yang pakai baju warna oranye itu adalah buruh ya teman-teman. Nah, itu ada benderanya. Mereka melaksanakan demonya pada hari ini. Padahal hari May Day itu pada 1 Mei ya. Kemungkinan mereka sibuk ya teman-teman. Jadi ya bisanya hari ini aja teman-teman. Tapi keren ya, kayaknya mereka mau pulang ya teman-teman ya. Karena pusat demonya ada di gedung DPR MPR di Jalan Gatot Subroto ya, Kelurahan Blora, Kecamatan Tanah Abang. Oke, ini sedikit ada kepadatan, kemungkinan karena pelikan crossing ya. Halo deh. Oke, nah di sana ada alat berat teman-teman, itu mau buat apa ya? Ada juga pagar proyek teman-teman itu. Nah ini, kemungkinan untuk menyimpan alat ini aja ya teman-teman ya. Nah untuk menyimpan aja teman-teman. Nah sini ada orang jual-jual, nggak kelihatan ya. Nggak sempat saya videokan. Jadi kalau kalian mau ke Bundaran HI, kalian turun di halte Tosari Lama ya, karena Tosari baru lagi sedang direvitalisasi, katanya akan dibuat tingkat ya teman-teman. Nah kalian bisa menggunakan ini. Dapat mami lagi. Itu aja. Jadi untuk sebelah sini ini menuju ke arah, untuk 9D ya teman-teman, ini menuju ke arah Tanah Abang ya. Halo, dari mana deh? Nah jadi sebelah sini ya teman-teman, untuk ke arah sini, ini ke arah Tanah Abang ya. Jadi untuk ke Tanah Abang bisa lewat dari jalan Ki Haji Wahid Hasim teman-teman. Oh ini ngapain dia? Naik taksi ya, tapi buru-buru teman-teman. Oh mungkin karena ada bus ya, jadi buru-buru dia gitu. Oke, kelihatan rame lagi di sini untuk halte Tosari.
taksi. Lihat ada taksi. Oh iya. Nah, dari sini bisa ke GIA Grand Indonesia. Nah, dari sini juga bisa untuk ke Menara BC ya, atau Skybar. Di atasnya ya, lantai 56 ya. Sana ada restoran teman-teman. Skybar and Lounge atau restoran ya. Lala yang majunya ya Allah. Apanya nyala? Mancur. Oh iya. Udah di sini. Tadi masih mati ya. Nah, di sini banyak ya aktivitas orang ya. Ada mulai dari foto-foto kayak itu ya. Nih yang Kamera profesional ya teman-teman. itu kakinya panjang. Ada orang jalan-jalan. Di sana biasanya ramai ya. Di sana. Nih. Tapi untuk kali ini saya tidak akan jadi untuk explore dari jalan itu ya. Kebun kacang raya teman-teman. Kapan-kapan aja lah ya. Saya langsung pulang aja ya kemungkinan ya. Nah dari sini ya. Nah sini ada tanaman di atas. Nah saya mau coba dari sini jalan kaki ya, tapi kapan-kapan aja teman-teman. Karena menurut saya waktunya kurang tepat ya untuk saya jalan-jalan. Tinggi sekali. Hah? Ini bis. Oh, kayaknya saya turun aja teman-temannya, nanti akan berhenti sini juga untuk busnya. Kita lihat dulu, kalau berhenti maka kita akan turun ya. Oh, oke. Masih deh, saya mau turun deh. Oke, saya langsung turun aja teman-teman. Karena saya sekarang aja untuk explore dari jalan Kebun Kacang Raya. Oke, thank you Mas ya. Oke, saya tidak sempat untuk membereskan tas saya ya. Karena saya buru-buru teman-teman, takutnya busnya jalan ya. Tapi tidak teman-teman, karena saya ditunggu ya. Nah inilah penampakan dari busnya. Oke, banyak juga ya dari sini naik ya, tapi hanya beberapa saja yang bisa naik karena kursinya hanya beberapa yang cukup ya, yang kosong ya. Oke, kita rekam ya untuk perjalanan dia. Oke, karena di sini ada keramaian teman-teman ya. Oke, masih ada yang mau naik. Oh, tapi kelamaan teman-teman ya. Oh, bentar lagi mau naik mereka. Oke, busnya sudah tutup. Kita tunggu jalan baru kita akan tutup sini ya. Oke, mantap. Oke, jadi sampai sini saja teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye, sampai jumpa.